dulu untuk kehadirannya. Sekarang tanggal berapa? Nanti yang saya panggil tolong angkat tangannya dan bilang hadir ya. Adam Radondardiko, Afan Pramudiasari, Ajeng Gayu, Ajeng Putri, Anindya, Cahaya Dwi, Eko Cahyono, Danifa, Ivan, Jessica. Oh iya, tadi Jessica izin. Bian, Narendra, Rasa, Safa, Salsabila, Satya Fabian, Setiawan Wicaksono, Sinta Rahmania, Sony Devandi, Tiffany Fiorina, Yunira, Diana. Baik, jadi yang hadir 21 siswa dan yang tidak hadir 1 siswa ya. Pada pertemuan kali ini kita sudah ada di tema 8. Kita sudah masuk di awal tema 8. Jadi pada tema 8 ini kalian tuh akan mempelajari tentang bumiku. Temanya tentang bumiku. Berarti apa saja yang kira-kira akan kita bahas pada tema bumiku ini? Nah, tentang planet, terus dampak-dampak dari pergerakan planet dan apa itu pergerakannya planet. Ya kan? Kita buka dulu pada tema 8 di halaman 3. Di situ ada gambar apa? Bisa lihat? Gambar waktu siang dan malam. Saya bertanya, kira-kira apa yang kalian lihat pada waktu siang hari? Matahari, terus awan yang cerah, terus apa? Manusia melakukan kegiatannya di malam atau siang hari? Siang hari. Kira-kira kegiatan apa saja yang kamu lakukan di pagi hari? Sekolah. Terus kita lihat pada malam hari. Pada malam hari apa yang kamu lihat? Bagaimana keadaan cuaca pada malam hari? Gelap, dingin ya toh. Apa yang kamu lakukan pada malam hari? Belajar dan tidur. Nah, berarti kalau kalian ada siang dan malam hari, berarti kalian tentunya ada perubahan waktu. Nah, perubahan waktu itu apa bedanya dengan apa? Matahari yang berganti dengan apa? Dengan bulan. Ya, saya bertanya, kalian kalau lihat matahari itu terbit dari sebelah mana? Timur ke barat. Nah, apakah matahari itu bisa berjalan dari timur ke barat? Kenapa? Tapi kan matahari kan terbit dari timur ke barat. Bagaimana dia bisa jalan? Karena anginnya yang bergerak. Nah, pintar, karena buminya yang bergerak. Nah, bergeraknya bagaimana? Apakah bumi itu berjalan kepada matahari? Tidak. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan kenapa ada matahari yang terlihat bergerak padahal sebenarnya matahari itu diam. Yaitu adanya peristiwa rotasi dan revolusi bumi. Ya, kita lihat di halaman 4. Nah, di halaman 4 itu ada gambar bumi. Nah, kutub bumi itu ada kutub utara dan kutub selatan. Arah rotasinya bumi itu dari timur ke barat. Nah, selanjutnya di sini saya ada sebuah percobaan juga yang akan kalian lakukan nanti di pertengahan pembelajaran. Yaitu kita akan melakukan simulasi bagaimana siang dan malam itu terbentuk. Ya, toh. Nah, bagaimana siang dan malam terbentuk itu kita bisa lihat dari grafik ini. Kalau kalian lihat, ini tuh sudah sama seperti bumi kalian. Nah, ini ada kutub utara dan kutub selatan. Ini kutub utara dan kutub selatan. Ini sebelah barat dan sebelah timur. Jadi berputarnya seperti ini. Nah, bumi itu bukan yang lurus berputar seperti ini ya, tapi bumi itu berputarnya itu agak miring. Nah, seperti ini.
Nah, bumi berputarnya itu agak miring, bukan yang lurus seperti ini. Nah, bukan yang lurus seperti ini. Nanti saya akan menjelaskan menggunakan globe dan juga ada bantuan senter. Kira-kira senter ini akan jadi apa ya? Senter ini akan jadi matahari. Nanti saya akan ajak kalian bersimulasi juga gimana saat bumi itu terpapar matahari dan bagaimana gerak semu matahari itu terjadi. Ya. Terus pada halaman 4 itu sudah dibahas ya. Kenapa ada sore, kenapa ada pagi dan malam. Nah, transisi pagi dan malam itu ada yang namanya sore hari. Sore hari atau saat maghrib ya, kalau kalian tahu saat maghrib itu kan apa? Saat matahari itu hampir tenggelam. Jadi kalian melihat itu pergantiannya. Langit semakin lama akan semakin gelap. Berarti posisi kita itu sedang berotasi menjauhi matahari. Ke arah mana? Barat, karena terbenamnya di barat. Baik. Apa yang saya lanjutkan? Saya akan simulasikan bagaimana loh globe itu atau bumi kita itu berotasi. Nah, jadi bumi itu berotasi lamanya berapa? Berapa jam? 24 jam bumi itu berotasi. Bumi tidak istirahat. Siapa yang mau bumi istirahat? Kasihan bumi mau istirahat. Seperti itu? Tidak. Kalau bumi istirahat kira-kira kenapa? Nah, kira-kira akan kiamat kalau bumi beristirahat ya toh? Bumi tidak bisa beristirahat. Terus kalau bumi beristirahat, apa yang akan terjadi? Tidak ada waktu siang dan malam. Ya toh? Kalau bumi beristirahat, kalian nggak bakal bisa tidur. Ya kalau kalian pas di malam hari, kalau kalian di pagi hari, kalian akan sekolah terus sampai malam. Iya dah. Gitu kan? Nah, sekarang kita akan simulasikan. Siapa satu anak yang mau membantu saya membawakan senter? Ayo satu anak yang maju membawakan senter saja sebagai matahari. Siapa mau maju? Boleh, silakan. Nah, di sini saya ada ini nanti disimulasikan sebagai matahari ya. Kamu diri ada di sini. Kamu nyalakan senternya ke atas. Nah, bayangkan sama itu ada sebuah matahari. Ini bumi kita. Bumi, kalian lihat ya, ada dua sisi. Bagian yang terang dan gelap. Nah, bagian yang terang ini berarti waktunya siang. Yang di belakang waktunya malam. Berarti kalau kamu sedang ada di sini, berarti waktunya siang. Kalau kamu berputar ke arah timur seperti ini, nah, berarti kamu yang di sini sekarang malam. Berarti kesimpulannya matahari itu bergerak atau tidak? Matahari tidak bergerak. Nah, itulah yang terjadi gerak semu matahari. Nah, seperti ini. Saat kamu mulai berputar, kamu akan melihat matahari itu terbenam. Nah, terbenam, lama-lama langit akan menjadi gelap, ya kan? Nah, pada saat ini kamu tuh melihat bagaimana matahari itu berjalan, bukan berjalan. Matahari itu bergerak. Itu namanya gerak semu matahari. Silakan duduk, terima kasih. Itu namanya gerak semu matahari. Nah, jadi kamu melihat matahari kok seperti bergerak dari timur ke barat. Kita yang diam. Apakah kita yang diam seperti matahari yang mengelilingi bumi? Tidak. Itu namanya gerak semu. Apa itu gerak semu? Gerak semu itu gerak yang seolah-olah bergerak padahal benda itu diam. Contohnya gerak semu banyak sekali di kehidupan kita. Contohnya saat kalian naik mobil, pohon-pohon terlihat mendekati kalian atau menjauhi kalian, padahal kalian yang bergerak, padahal kalian yang mendekat, bukan pohonnya yang jalan. Ngeri ya, ada pohon jalan, ya kan? Kalau ada pohon jalan ke kalian, pasti kalian juga akan lari, jadi pohon itu akan ikut, ya kan? Terus sama seperti matahari. Kalau kamu itu diikuti sebuah matahari, pasti akan rasanya itu sangat panas. Padahal kita yang bergerak, padahal kita tuh yang berotasi. Nah, kenapa kalau kita berputar kita tidak jatuh atau terpental dari bumi? Karena adanya gravitasi. Siapa yang bisa menerangkan ke saya apa itu gravitasi? Angkat tangan.
Apa itu gravitasi? Ada yang mau angkat tangan? Ada yang mau menjawab? Ayo. Sudah ada tanya dulu. Gravitasi itu dipengaruhi oleh apa? Angkat tangan dulu. Medan magnet. Tepuk tangan berarti untuk menjawab. Nah tadi gravitasi dipengaruhi oleh gaya apa sih kawan? Medan magnet. Medan magnetnya bumi itu ada di mana? Di intinya bumi. Jadi magnet bumi itu sangat besar sehingga kalian itu pasti nempel ya toh. Pasti kalian itu akan tertarik ke dasar atau ke permukaan bumi. Jadi kalau kita lagi berotasi, kalau kamu itu berdiri di sebelah sini, kamu berdiri di sebelah sini, kamu itu nggak akan yang namanya muter ke sini. Nah, kamu muter ke sini itu tidak akan jatuh. Nah, bagaimana kalau bumi itu tidak punya gravitasi? Kamu akan melayang. Saat kamu di sini kamu bisa berpijak, tapi saat kamu ke sini, nah kamu akan terlepas ke angkasa, ya kan? Untuk kamu nanti mau berenang-renang di angkasa, ya kan? Enak berenang di angkasa tidak ada gravitasi. Jadi kamu tidak perlu basah dan tidak perlu ganti baju. Ya. Terus selanjutnya akan kita baca tentang gerak semu matahari ya. Saya minta 2 anak untuk mensimulasikan bagaimana gerak semu matahari. Ada yang mau maju? Ada yang mau maju? 2 anak? Saya tidak perlu malu. Saya akan ajarkan karena ini materi baru, jadi akan saya ajarkan. 2 anak silakan maju. Oke, Narendra sama Bian. Itu maju ke sini. Kita switch dulu. Siapa yang bakal jadi mataharinya? Silakan switch dulu. Oke, jadi mataharinya Bian. Oke, Bian ini bertindak sebagai matahari. Kamu sorotkan ini ke. Nah, jangan langsung ke mata, jangan langsung ke mata. Seperti ini. Nah, kamu lihat. Bayangkan Narendra ini bagian depannya Narendra, bagian atasnya Narendra ini kutub utara. Nah, dia ini berputar sesuai porosnya di kutub utara. Nah, ini contohnya ya, kita itu sedang ada di salah satu wajahnya Narendra. Oke, kita ada di hidungnya Narendra aja, ya kan? Terus kamu berputar ke, tapi matanya masih ada di sini ya. Nah, sedikit sampai di sini. Nah, apa yang kamu lihat? Center ini kan seperti bergerak atau gerak, ya kan? Ada gerak. Nah, center ini jadinya bergerak. Nah, itu yang dikatakan gerak semu matahari. Tapi Brian tadi dia bergerak atau tidak? Tidak. Briannya diam, mataharinya diam, tapi bumi kita yang berotasi sehingga akan terjadi gerak semu matahari. Nah, sekarang yang bagian sini yang terang, kita sudah malam. Berarti yang sini siang, yang sini malam. Oke, terima kasih salam dong. Beri tepuk tangan untuk mereka juga. Oke, simulasi kita sudah selesai pada simulasi hari ini ya toh. Kalau diminta simulasi, itu akan saya akan lanjutkan materinya, tapi simulasi kita sudah selesai. Nanti tinggal kalian membaca dan mengamati sebuah video yang saya berikan. Nanti kalian buat kata kunci dan nanti saya akan refleksikan pada akhir pembelajaran. Kita beri apresiasi dulu untuk kalian. Diberi apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Saya putarkan sebuah video, silakan diamati. Dimohon ketenangannya, disiapkan buku IPA-nya. Kalau ada beberapa yang perlu dicatat tentang dampak dan pengaruhnya pada bumi, jangan begitu. Kita bahas tentang rotasi dulu ya, agar kita fokus satu-satu dulu. Baik.
Saya putarkan sebuah video, tolong diperhatikan. Bisa dibaca ya, kan saya berikan subtitlenya juga, jadi kalian bisa membaca. Lagi ngapain? Lagi main gasing nih. Ya, muternya bagus kan? Wah, jadi ingat yang kita pelajari di kelas tadi tentang rotasi dan revolusi bumi. Nah, sebentar. Saya di sini kita akan bahas rotasinya dulu ya, satu-satu dulu agar kalian sudah paham. Nah, rotasi bumi tadi diibaratkan seperti apa? Benda apa ya? Gasing yang berputar. Kayaknya tadi ya, kita ibaratkan seperti gasing yang berputar. Oh, benar juga. Kayak gasing, bumi berputar pada porosnya. Namanya rotasi bumi. Kalau nggak salah, karena bumi berotasi, jadi ada siang sama malam. Bagian bumi yang kena sinar matahari mengalami siang, kalau yang nggak kena sinar matahari mengalami malam. Tapi kita nggak bisa lihat rotasi bumi. Yang kita lihat itu namanya gerak semu harian. Oh, maksudku gerakan yang membuat benda langit kelihatan bergerak ya? Iya, contohnya gerakan matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Makanya kita bisa tahu bumi berotasi dari timur ke barat. Oh iya, ada satu lagi loh akibat dari rotasi bumi, yaitu adanya perbedaan waktu. Jadi, Nah, ini ya, selain tadi adanya siang dan malam, ternyata rotasi bumi itu menyebabkan perbedaan waktu. Jadi bisa kalian lihat nih pada halaman 10. Nah, itu adanya perbedaan. Bentar. Oke, itu sudah masuk pembelajaran 2 ya. Jadi saya akan bahas secara singkat saja di sini. Tetap dibuka di halaman 4. di ada 3 bagian waktu di Indonesia, Bob. Ada WIB, WITA, dan WIT. Nah, ini ya, ini perbedaan waktunya. Ada WIP, WITA, dan WIT. Ini akan kita bahas pada pembelajaran 2. Di halaman 10 itu sudah masuk pembelajaran 2. Jadi kita akan bahas di sana nanti. Tapi kita sekarang bahas dulu tentang garis besar perjalanan waktu di Indonesia. Kalau perbedaan waktu di seluruh dunia, gimana kita? Bujur 0 derajat di kota Greenwich, Inggris menjadi patokan pembagian waktu di dunia. Nah, Contoh, mana tadi kotanya? Itu batas pembagian waktunya. ya, kalau di Jakarta jam 7 pagi, di London masih jam 1 malam. Kalau revolusi bumi memerlukan waktu 365 hari, Nah, selanjutnya kita bahas tentang revolusi. Kalau tadi kita itu buminya yang bergerak, mataharinya yang diam, berputar pada porosnya. Sekarang kita bahas revolusi bumi. Nah, revolusi bumi ini dilihat dari ini. Ini namanya garis orbit bumi. Garis orbit bumi itu apa? Garis orbit itu yang menjaga agar bumi ini tidak bertabrakan dengan planet lain. Jadi setiap planet itu mempunyai garis orbit atau garis edarnya sendiri ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas. Jadi garis orbitnya bumi itu seperti ini, melingkar ke matahari. Ya, melingkar ke matahari. Ini namanya revolusi bumi, berputar mengelilingi matahari. Itu namanya revolusi bumi. Kalau rotasi bumi kita hanya berputar pada ini saja, tidak menggunakan ini. Ya, kalau rotasi kita hanya berputar di sini. Tapi kalau revolusi bumi kita ini berjalan, berputar mengelilingi matahari, itu revolusi. Terjadinya 365 hari, berarti berapa itu? 1 tahun. Berarti bumi mengalami revolusi itu selama satu tahun. Oke, lanjutkan. untuk 1 kali putaran. Revolusi bumi memengaruhi perubahan musim di belahan bumi utara dan selatan. Nah, ya. Nah,
musim di belahan utara dan selatan. Kalau daerah di sekitar garis khatulistiwa, nggak terlalu terasa sih perubahan musimnya. Nah, garis khatulistiwa. Nah, kebetulan negara kita tuh berada pada garis khatulistiwa. Jadi perubahan musimnya tuh nggak terlalu terasa. Kita hanya punya berapa musim? Berapa? Dua musim. Jangan bilang 4, ya toh. Kalau yang mau 4 musim, sana sama Upin nanti diajak kembarang musim, ya toh. Nanti yang kamu tahu musim gugur dan musim salju. Nah, kita hanya punya 2 musim, nah. Kita hanya punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan hujan, musim penghujan dan musim kemarau. Nah, karena kita ada di garis khatulistiwa ini, menyebabkan iklim kita, daerah kita tuh beriklim apa? Tropis. Hanya ada 2 iklim. Sehingga kalau kita itu jadi nggak terlalu, kita selalu dilewati matahari, jadi daerah kita tuh sangat hangat. Nah, kemarin kalian tahu kan beberapa minggu sebelum ini Indonesia tuh sempat panas sekali, sumuk pol. Pernah tahu? Kalian kayak pagi segini, terus nanti siang mas gak bisa tidur, langsung di lantai nyetel kipas angin, ya nggak? Ya itu kenapa kira-kira? Karena matahari itu tepat, karena saat kita berrotasi, kita ada di sini, saat kita berevolusi itu, kita ini sejajar dengan matahari. Sehingga apa? Akan menyebabkan daerah kita itu sangat panas, bahkan bisa hampir 29 derajat. Ya. Itu panas sekali. Itu yang menguntungkan apa? Profesi yang diuntungkan. Tukang laundry. Tukang garam. Ya toh? Tukang laundry, petani garam, petani ikan, ya enggak kok petani ikan. Apa? Nelayan. Nah, nelayan nyapa kok nelayan? Karena Kan nelayan airnya kok pakai matahari. kan bisa Nah, untuk mengeringkan sehingga ikan apa itu? Sing dikeringkan? asin. Nah, ikan asin itu sangat diuntungkan. Tapi kita rasakan sangat panas, ya kan? Nah, itu yang menyebabkan kenapa beberapa minggu yang lalu Indonesia tuh pernah panas sekali. Memang tidak semua ya, cuma kalau kita dilewati garis red gini itu pasti sangat panas. Beberapa daerah tuh akan mengalami itu. Selanjutnya, Selain musim, ada lagi gak yang berubah? Ada Bol. Waktu posisi bumi bagian utara jauh dari matahari, daerah itu mengalami musim dingin dan siang harinya kurang dari 12 jam. nah, di saat daerah utara bumi yang gelap itu daerah utara ya. Nah, ini buktinya. Ini matahari di sini, bumi di sini, ini yang siang atau yang terang dan di sini malam. Nah, otomatis apa tuh yang kalian rasakan saat siang hari? Udaranya bagaimana? Panas, hangat, ya toh. Nah, udara yang hangat ini akan mempengaruhi musim. Jadi bumi yang terang ini dia akan bermusim kemarau atau kering. Di saat di sini dia akan bermusim dingin. Nah, karena garis khatulistiwa kita tuh di sini, jadi kita tuh aman. Oga yang punya musim yang sangat dingin dan tidak yang sangat panas. Jadi kita tuh berada di ambang standar. Seperti itu. Nah, ini daerah bumi utara, ini selatan ya. Bagian bumi utara itu akan mengalami musim dingin. Karena apa? Karena dia itu tidak terkena cahaya matahari yang cukup. Jadi sehingga musim dingin terjadinya salju seperti itu ya. Terjadinya salju itu juga karena dia itu sedang berada di kutub utara yang tidak terkena sinar matahari. Nah, mengalami musim dingin dan siang harinya tuh kurang dari 12 jam. Nah, kalau di sini tuh siang harinya pas ya 12 jam ya toh. Nah, kalau di sana itu siang harinya tuh kurang dari 12 jam. Nah, jadi kalau puasa itu kadang kalau puasa di sana itu tidak terasa, mall sudah buka, tapi dari waktu sahur ke puasa itu sangat lama. Ya. Sebaliknya, waktu bumi bagian utara dekat dengan matahari, daerah itu mengalami musim panas. Dari siang harinya lebih. Nah, ini saat tadi kan kita di sini. Sekarang kita garis orbitnya ke bawah. Nah, bagian yang gelap tadi tiba-tiba jadi terang. Kenapa? Karena dia terkena sinar matahari.
dia terkena ke sini, ya kan? Setelah dia ada di sini ternyata dia terang, berarti sinar mataharinya cukup di sini. Berarti otomatis dia akan berpindah musim. Menjadi musim apa? Musim panas. Nah, kalau musim panas itu waktu siangnya itu lebih dari 12 jam. Jadi kalau puasa di sana akan sangat panas dan lama, ya, itu lebih dari 12 jam. Lebih dari 12 jam. Nah, itu tadi adalah contoh video tentang rotasi dan revolusi. Nah, sekarang kalian bisa membedakan apa itu rotasi dan revolusi? Bisa? Bisa. Sekarang coba kalian buat sebuah ringkasan tentang rotasi dan revolusi pada buku IPA. Silakan dibuat ringkasan tentang rotasi dan revolusi. Silakan dikerjakan. Saya beri waktu sampai jarum panjang di angka 11 ya. Nanti akan kita bahas. Silakan dikerjakan. Bisa membuat seperti peta konsep, boleh. Nanti ada bumi, nanti sini revolusi, sini rotasi, boleh. Membuat ringkasan. Ya itu. Cara dibuat bisa kalian membuat seperti peta konsep juga boleh. Kerjakan dulu. Dibuat seperti peta konsep boleh. Ya. Serta dampak-dampaknya ya. Jadi rotasi, revolusi sama dampak-dampaknya. Bisa dipahami? Dibaca ya bukunya. Ini di sini kan ada. Kamu baca di sini. Boleh membaca di buku tematik, boleh. Tambahkan juga informasi yang telah saya ajarkan tadi. Berbeda boleh. Ada yang perlu bantuan untuk membuat peta konsepnya? Poros itu bukan garis orbit. Kalau garis orbit itu yang ini ya, garis orbit itu yang ini. Nah, kalau poros itu ini yang oranye. Nah, itu beda. Poros itu yang ini, kalau garis orbit itu yang patah-patah putih ini. Yang
jelaskan rotasi dan revolusinya. Kalian bisa mencari sumbernya pada halaman 4 ya. Di situ ada teks fiksi atau non fiksi itu berarti. Fiksi atau non fiksi? Nah, di halaman 4 itu ada teks non fiksi. Jadi kalian bisa meringkas dari situ juga.
Kalau ingin ditambahkan seperti simulasinya, menggambar seperti ini, boleh. Yang terpenting itu kalian tuh membuat ringkasan sehingga nanti kalau kalian belajar itu akan lebih mudah. Kalian ingat apa kata-kata saya melalui ringkasan kalian. Silakan kalau mau menggambar seperti ini dijelaskan bahwa ini garis orbit boleh, ini sumbunya bumi boleh, ini matahari, ini bumi. Boleh. Gambar matahari, bumi, boleh.
Iya Bu. Kayak yang warna oranye itu garis porosnya. Selesai semuanya? Oke. Ada yang belum? Saya lanjutkan dulu. Silakan dikerjakan. Cepat ya. Tekan cepat. Bacakan saja hasil rangkumannya. Ada yang mau maju? Yang perempuan tadi sudah Narendra, Brian, sama Safa. Sekarang siapa yang mau maju? Silakan. Hanya membacakan saja. Jadi kalau mau maju, tidak apa-apa, silakan maju. Ayo. Kita beri semangat dulu untuk Adita. Silakan dibacakan hasil rangkumannya. Ya.
gravitasi merupakan perputaran bumi pada porosnya yang terjadi selama 24 jam dari arah barat ke timur. Ya, selanjutnya revolusi. Revolusi bumi merupakan peristiwa pergerakan bumi mengelilingi matahari yang terjadi selama 365 1/4 hari atau sama dengan 1 tahun. Nah, siapa yang mau menambahkan pendapatnya Harifa? Bu, saya punya pendapat sendiri, Bu. Kalau saya ingin menambahkan bahwa bumi itu berputar seperti apa, ayo silakan ditambahkan. Ada yang mau menambahkan? Angkat tangan dulu. Ada yang mau menambahkan? Ayo. Mana tidak ada yang mau menambahkan? Oke, semuanya angkat tangan kanannya ke atas. Angkat tangannya kanan ke atas semua. Semua goyangkan, goyangkan. Angkat tangan kiri ke atas. Angkat tangan kiri ke atas. Angkat tangan kanan ke atas. Dua tangan ke atas. Goyangkan. Lebih cepat. Lebih cepat. Lebih cepat. Yang retro dia menjawab. Ya, oke, saya yang menjawab. Ayo silakan ditambahkan. Kamu mau menambahkan apa? Silakan dibacakan punyamu. Apa itu rotasi bumi? Di sana saja, di sana saja tidak apa-apa. Kita dibacakan di sana. Oke, apa itu rotasi? Rotasi bumi adalah merupakan putaran bumi pada porosnya yang terjadi selama 24 jam dari arah barat ke timur. Nah, berarti sama ya. Karena literasi kita sama, berarti otomatis jawaban kita akan sama. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangannya. Selanjutnya siapa yang mau membacakan dampaknya rotasi saja? Ayo, gak ada yang mau lagi, gak ada yang mau lagi. Kayak tadi lagi. Oke, tangannya ke atas semua. Nungguin ya. Goyangkan. Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Pegang pundak temannya. Lepaskan. Pijat pundak temannya. Lepaskan. Tangan kanan ke atas, tangan kiri ke atas. Pegang pipi temannya. Apa yang dirasakan? Pipi temannya kenapa? Oke, lepaskan. Angkat kedua tangannya di atas. Angkat buku tulisnya. Turunkan buku tulisnya. Kedua tangan di atas. Yang berani menjawab. Oke, silakan maju ke depan. Dari situ saja sudah apa? Dari situ saja sudah apa? Ya, apa dampak dari rotasi bumi? Dampak terjadinya siang dan malam. Lalu, Membelokkan ke arah angin ke laut. ya terus, Adanya gerak semu matahari. lalu ada lagi? Ya, kamu menyebutkan ada? Ya, adanya zona waktu. Betul sekali. Tadi apa saja yang kira-kira disebutkan sama dia? Coba kita sebutkan yang pertama tadi ada? Siang dan malam. Coba. Kenapa kita ada siang? Karena ada rotasi bumi. Yang terpenting, ayo apa yang terpenting dari adanya siang dan malam? Karena kita ada matahari. Kalau bumi berrotasi kita nggak ada matahari, kita tetap malam, ya nggak? Berarti yang paling penting itu ada apa? Matahari. Nah, kenapa daerah kita itu siang? Karena daerah kita sedang berhadapan dengan arah sinar matahari. Lalu tadi terjadinya siang dan malam. Kita bahas malam. Kenapa kita itu bisa malam hari? Karena
itu akan digunakan nelayan, angin darat itu akan digunakan nelayan berangkat, dan angin laut akan digunakan nelayan untuk pulang. Karena apa? Ombaknya lebih besar dan mengarah ke arah pantai, jadi dia akan pulang. Biasanya tuh ombak yang besar itu akan ada di Karena di pagi hari itu ya. Karena apa? pagi hari agak keras. Nah, enggak seperti itu. Maknanya bisa juga ombak itu juga tercipta di langit bumi. Tapi ombak itu tercipta karena adanya gravitasi bulan. Karena adanya gravitasi bulan, sehingga arah angin pun juga akan aneh. Selanjutnya apa tadi yang ketiga? Adanya gerak semu matahari. Dan tadi kita sudah bahas ya, kalau di video tadi namanya gerak semu gerak semu harian. Itu gerak semu harian maksudnya kenapa kalau dibilang gerak semu harian? Karena kan kita melihatnya kan harian. Setiap hari kita melihat ulang-ulang lagi ya kan? Nah, sudah. Terus selanjutnya, siapa yang mau menjawab tentang dampak revolusi bumi? Oke, siapa mau menjawab? Silakan. Apa nomor satu? Dijadikan acuan dalam pembuatan kalender. Terus selanjutnya pergantian musim. Tadi sudah saya jelaskan ya, kalau bagian bumi utara mengalami atau terkena sinar matahari lebih banyak, dia akan bermusim panas. Kalau bagian bumi utara sedang tidak terkena sinar matahari, maka dia akan bermusim dingin. Selanjutnya perbedaan lama waktu siang dan malam, betul. Tapi dilihat tadi ya, karena ada perbedaan musim. Tapi kalau musim dingin tuh waktu siangnya kurang dari 12 jam. Kalau di musim panas waktu siangnya lebih dari 12 jam. Oke, tadi pembahasan kita, beri apresiasi dulu untuk kalian. Jadi berapa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Teman-teman lagi untuk jadi kalian sudah paham ya apa tentang rotasi dan revolusi. Sekarang kita ada di tahap ayo kita renungkan. Ayo kita renungkan tentang apa, Bu? Tentang isi jagat raya ini. Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan matahari? Siapa yang menciptakan bumi dan isinya? Allah. Nah, mari kita renungkan. Ayo dengarkan. Ayo kita dengarkan. Apa toh hikmah yang bisa kita dapatkan dari kegiatan ini? Kita mengerti apa itu rotasi, apa itu revolusi. Apakah kalian itu pernah berpikir bahwa bumi itu ternyata semenakjubkan ini? Ternyata dia tuh punya gerakan yang ternyata tuh dia punya durasi. Bukan, bumi itu bukan sebuah planet yang tidak beraturan, penting ada siang dan malam. Apakah kalian berpikir begitu? Ternyata bumi itu semenakjubkan itu, ya toh? Nah, berarti sikap kita tuh seharusnya apa? Bersyukur atas semua ciptaannya, ya toh? Dengan apa cara kita bersyukur? Nah, ayo dilihat ke depan. Dengan apa cara kita bersyukur? Menjaga bumi. Nah, menjaga bumi tadi saya bilang, apakah bumi itu istirahat? Nah, kalau ada kehidupan di bumi, siapa yang istirahat? Kalian yang istirahat. Kalian kalau istirahat, bumi masih tetap berputar? Masih. Itulah bukti. Nah, bukti bahwa kuasa Allah itu tetap menjalankan bumi walaupun kalian tidak sedang beraktivitas, ya kan? Nah, bagaimana kalau tiba-tiba bumi itu sudah tidak bergerak? Kiamat akan terjadi beberapa tanda-tanda kiamat, ya kan? Nah, lebih baik seperti itu. Bagaimana tuh agar kita tuh lebih mudah bersyukur? Dengan apa? Dengan sering menjaga lingkungan, ya kan? Terus apa lagi? Menyayangi makhluk-makhluknya, sehingga bumi itu akan sayang juga kepada kita. Ya toh, bencana-bencana akan menurun. Coba kalau bumi bosan sama kalian, ini kalian ini apa sih numpang-numpang? Nah, coba kalau seperti itu, kalau bumi punya perasaan seperti itu, kamu pasti akan
ya kan? Kalau bumi bisa bosan seperti itu, ya toh? Kalau bumi bisa bosan seperti itu, mungkin bumi akan mengusir kalian dari tanahnya, ya kan? Nah, karena bumi itu berjalan seiring perintah Allah yang sudah diberikan durasi, sehingga bumi itu akan berputar sesuai perintahnya. Ya, tadi apa cara menghargai bumi? Menjaga lingkungan, terus apa? Menyayangi makhluk-makhluknya. Lalu apa? Menjaga kestabilan lingkungan. Dengan apa? Kalian menjaga rantai makanan agar tetap hidup. Contohnya apa? Menjaga rantai makanan agar tetap hidup. Tidak melakukan perburuan liar. Ya toh. Kalau banyak ular-ular yang diburu, siapa yang makan tikus? Kamu yang makan tikus? Kamu yang makan tikus? Nah, makanya kalau berburu ular tuh kamu mau gantikan posisinya ular? Iya, mau seperti itu tidak kan? Nah, kalau kamu menggantikan posisinya elang, kamu mau makan ular? Nah, kalau kamu mau menggantikan posisinya ulat itu diburu banyak-banyak dijadikan bahan makanan atau apapun, kamu mau menggantikan ulat dengan makan daun? Kamu mau makan daun? Loh, sayuran sih yang diambil apanya? Daun, berarti sebenarnya kamu makan daun, ya kan? Semuanya yang sudah dimasak, ya. Nah, seperti itu tadi, ya. Itu adalah tahap perenungan kita. Ya, itu adalah tahap perenungan kita, di mana kita itu harus selalu apa? Harus selalu bersyukur. Dan kita ice breaking dulu. Ada yang mau memimpin ice breaking apa? Apa itu? Coba. Semua tangannya ke atas. Pegang perut. Ya, lalu pegang dahi kalian. Ada dahinya di mana? Di sini. Saya dahinya di mana? Oke, sekarang pegang kepala kalian. Pegang mata kalian. Pegang alis. Pegang hidung. Ayo. Oke, tepuk tangan semuanya. Bentar. Oke, selanjutnya ya, saya akan beri beberapa pertanyaan. Kalian jawab di buku tulis. Ayo, kalau kalian masih mengingat tadi apa yang saya ajarkan, ya masih belum selesai kita langsung selesai. Jangan tulis dulu soalnya ditulis. Ayo nomor 1 ditulis. Kenapa kita mengalami siang hari? Tulis. Kenapa kita mengalami siang hari? Langsung dijawab nanti dulu. Kenapa kita mengalami siang hari? Mengalami siang hari. Yang kedua, kegiatan apa saja yang masyarakat lakukan pada waktu siang hari? Yang masyarakat lakukan pada waktu siang hari.
Jawab singkat saja. Saya ingin tahu seberapa kalian mengapa kita mengalami waktu malam hari. Jawab singkat saja. Waktu malam hari. Silakan dijawab singkat. Jawab dengan singkat saja, tidak perlu panjang-panjang jawabannya. Tiga. Tidak, nggak usah. Nanti pas saya lihat aja. Nek, udah selesai? Sudah? Udah? Oh ya. Udah? Udah? Ini baru kuliah tadi. Berarti itu begini. memberikan kesan-kesan pada pagi hari ini setelah kita belajar lokasi dan teknologi. Bagaimana perasaannya, apa kendala yang kalian hadapi, ada